Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Berpisah Class, a class for wherever you are. My lovely student, our topic today is about biography Anne Frank by Jennifer Rosberg. Nah, ini merupakan materi bahasa Inggris untuk kelompok peminatan kelas 10. Nah, ini bisa dilihat pada chapter 5, yaitu Why Were They Famous? Mengapa mereka terkenal? Nah, sebelum kita membaca tentang biografi Anne Frank ini, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan biography. Biography is the life story of a person written by someone else. Jadi, biografi atau biografi ini adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Well, my lovely students, sekarang kita baca tentang Anne Frank. Nah, my lovely students, sekarang kita baca tentang Anne Frank. Read the blurb below. Nah, apa itu blurb? Ini sebuah kosakata baru yang jenisnya adalah kata benda. Artinya adalah a short description of book or film and other written by the people who have produced it and intended to make people want to buy it or look at it. Jadi ini adalah sebuah deskripsi pendek dari sebuah buku atau film yang ditulis oleh orang yang telah membuatnya. Dan tujuannya adalah ingin membuat orang-orang membelinya atau melihatnya. Nah, sekarang kita baca blurb tentang Anne Frank. Anne Frank spent 2 years and 1 month heading a secret annex in Amsterdam during World War II. She kept a diary, Anne Frank's diary, which was published by her father after the war and has been read by millions of people around the world. It chronicles both the detention and difficulties of living in such a confined space for that long as well as Anne's struggle with becoming a teenager. Nah, jadi Anne Frank ini telah menghabiskan waktunya 2 tahun dan 1 bulan bersembunyi di sebuah kanal rahasia di Amsterdam selama Perang Dunia Kedua. Dia menyimpan sebuah diary yang namanya adalah Diary Anne Frank yang dipublish oleh ayahnya setelah perang dan dibaca oleh ribuan atau jutaan orang di seluruh dunia. Ini menceritakan tentang ketegangan dan kesulitannya hidup atau tinggal di ruang yang terbatas. Dan juga bagaimana perjuangannya anak ini menjadi seorang remaja. Nah, apa yang ditulis di diarinya? I want friends, not admirers. People who respect for my characters and my deeds, not my flattering smile. The cycle around me would be much smaller, but what does the matter as long as they are sincere? March 7, 1944. Saya ingin teman, bukan pengagum. Orang-orang yang menghargai karakter dan perbuatan saya tidak menyanjung tersenyum, ya. Jadi tidak memberi sanjungan saja. The cycle around me. Lingkaran di sekitar saya akan menjadi lebih kecil. But what does the matter? Tetapi, apa bedanya sepanjang mereka tulus? Maret tanggal 7 tahun 1944. Jadi di sini diceritakan bahwa Anne Frank ini dia menginginkan temannya, ya, bukan pengagum. Jadi sepertinya di dalam tempat persembunyian ini mungkin dia merasa kesepian juga. Nah, di bawah dari blurb ini ada 3 pertanyaan. Bisa dilihat di bukunya halaman 78. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, what is described in the book? The second, what's the author purpose in writing the book? And then third, in 1 minute fun fact about Anne Frank and the blurb above. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang dideskripsikan di dalam buku itu? Ayo, apa tadi?
The book describes about Anne Frank's tension and difficulties of living in such a confined space and her struggle to become a teenager while heading during World War II. Jadi dia menceritakan apa? Ketegangannya, kesulitannya tinggal di ruang terbatas dan perjuangannya untuk menjadi seorang remaja ketika dia bersembunyi selama Perang Dunia Kedua. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan dari si penulis menulis buku ini? Ayo, apa tujuannya? Tujuannya adalah the purpose of the author is to pour out his thought and expression during the Holocaust. She felt like had no real friends. Ya, jadi tujuan dari penulis buku ini adalah untuk mencurahkan semua yang ada di kepalanya, pikirannya, dan untuk mengekspresikan selama dia di Holocaust. Holocaust ini selama dia bersembunyi ya. She felt like had no real friends. Dia merasa tidak memiliki teman yang sejati. Nah, pertanyaan ketiga, in 1 minute find fact about Anne Frank in the blur above. Jadi dalam 1 menit, coba temukan fakta-fakta tentang Anne ini yang ada pada deskripsi singkat tadi. Apa saja? She had a diary. Her father published her diary after the war. She hid in a secret annex. She felt lonely. Jadi kamu bisa menambahkan fakta-fakta apa lagi yang kamu dapat pada deskripsi singkat tadi. Oke, my lovely students, sekarang kita lanjut kepada halaman 79. Listen to a dialogue and fill in the blank. Pandawa has read the blurb above and is calling up the company to make inquiries about the product. Jadi dengarkan dialog ini lalu kita akan mengisi yang kosong. Nah, di sini ada Pandawa namanya yang telah membaca teks kita tadi dan dia menelpon sebuah perusahaan untuk meminta hal-hal yang diperlukan tentang sebuah produk. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mr. Pandawa kepada Mr. Bond? Nah, dia menelpon di sini ya. Kemudian diangkat oleh Mr. Bond. Good afternoon, what can I do for you? Selamat siang, apa yang bisa dapat saya bantu? Kemudian Pandawa, good afternoon, I'm blah 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 in the DVD Anne Frank by Jennifer Rosenberg. Could you please tell me if the DVD show the true life of Anne Frank? I need the information to teach my student about blah blah blah. Nah, jadi jika dia menanyakan apa di sini? Oh ya, Pandawa sudah membalas sapaan good afternoon-nya. Kemudian dia I'm blah 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 di dalam DVD Anne Frank oleh Jennifer Rosenberg. Dapatkah kamu menceritakan atau mengatakan kepada saya jika DVD itu menunjukkan cerita hidup tentang Anne Frank? Saya butuh informasi untuk mengajar siswa saya tentang bla. Nah, jadi dia mau bertanya bisa digunakan di sini apa kalimatnya? I'm calling to find out information in the DVD Anne Frank. Jadi dia menelpon untuk mencari informasi di DVD Anne Frank oleh Jennifer Rosenberg. Kemudian saya butuh the information to teach my student about. Jadi kalau dia mencari informasi tentang Anne Frank yang menceritakan tentang true life, tentang hidup dari Anne Frank ini, berarti dia akan mengajarkan apa kepada siswanya? Adalah biografi teks. Jadi dia mau mengajarkan tentang biografi teks karena dia membutuhkan cerita atau jalan hidup seseorang. Kemudian dijawab oleh Mr. Bond, yes, it contains useful information about the 2 years and 1 month that Anne Frank spent blah 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 in a secret annex in Amsterdam during World War II. After watching the DVD, you will know more about Bob blah 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 and difficulties of living in such confined space for that long time, as well as Anne's blah 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 with becoming a blah blah blah.
Nah, ya, kata Mr. Bond, itu berisikan informasi yang berguna tentang 2 tahun dan 1 bulan Anna Frank menghabiskan apa? Menghabiskan hidupnya di Secret Annex Amsterdam selama Perang Dunia Kedua. Setelah menonton DVD, kamu akan lebih tahu tentang apa? Tentang the tension and difficulties-nya of living in such confined space for the long time, as well as Anne's struggle, ya, perjuangannya untuk menjadi seorang remaja. Nah, jadi Mr. Bond sudah menjelaskan tentang produknya. Lalu pendawa menanyakan bla bla bla, does it cost? Nah, kalau udah bicara cost berarti dia menanyakan harga. Berapa harganya? Bagaimana menanyakan dalam bahasa Inggris? How much does it cost? Bahasa Inggris, how much does it cost? Berapa harga itu? Jadi dia menanyakan harga DVD. Kemudian dijawab, it costs, ya, 150,000 rupiah, jadi 150.000 rupiah. Would you like to bla bla it? Maukah kamu untuk mengapa dia di sini? Membelinya, to buy it. Kemudian pendawa merespon, what should I do if I want to bla 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 online? Apa yang harus saya lakukan jika saya membeli online? Kemudian dijawab oleh Mr. Bond, it's very easy, sangat mudah sekali. You can bla 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 our website and fill in the bla 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 order form. Jadi caranya mudah, kamu dapat apa katanya? Login in, ya, silahkan login di websitenya, kemudian isi apa yang diisi di order formnya. Berarti name of produknya in order form. Jadi mengisi nama produknya di form pemesanan. Kemudian pendawa merespon, thank you very much for your information. Terima kasih banyak atas informasinya. You are welcome. Sama-sama. Nah, my lovely student, bisa dicobakan? Nah, my lovely student, dari dialog ini dapat kita lihat bahwa pendawa ask question to, pendawa ini menanyakan, memberikan pertanyaan untuk menanyakan informasi apa? To get information about the content of DVD. Yang pertama, dia mau mendapatkan atau menanyakan informasi tentang isi dari sebuah DVD. Yang kedua, setelah dia tahu informasinya semua, apa yang ditanyakan lagi adalah harga DVD. How much does it cost? Nah, yang ketiga, apa lagi yang ditanyakan? What should I do if I want to buy online? Jadi dia menanyakan bagaimana proses untuk berbelanja online. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang informasi DVD, yang kedua harganya, dan yang ketiga bagaimana cara membelinya secara online. Nah, my lovely student, jadi di sini bisa kita lihat inquiry, ya, sebuah proses inquiry. Apa itu inquiry? Is the process of asking question. Jadi nampak di sini proses cara bertanya, ya, cara bertanya atau cara memberikan pertanyaan. Nah, yang pertama di sini apa? I'm calling out to find out. Nah, ini bisa kita dengan cara menggunakan frase ini, ya. Saya membutuhkan atau saya sedang mencari, ya, menelpon untuk mencari atau untuk membutuhkan. Jadi ini cara proses bertanya, diawali dengan frase ini. Kemudian bisa juga I would like to ask, ya. I would like to ask. Saya ingin bertanya. Atau dengan could you tell me? Dapatkah kamu menceritakan? Could you tell me? Katanya, dapatkah kamu menceritakan? Atau I was wondering if you could. Saya sangat senang jika kamu. Nah, ini hal-hal yang seperti itu merupakan frase-frase
untuk bertanya dengan sopan dan santun. Jadi dengan cara seperti ini bahasa yang kita gunakan lebih sopan dibanding dengan menanyakan langsung apa isinya ini, apa kontennya. Nah, jadi dengan cara I'm calling to find out, I would like to ask, lebih terkesan sopan. Nah, my lovely student, untuk pertama ini, video pertama pada chapter 5 ini kita sudahi sampai Anne Frank. Kemudian nanti kita lanjutkan pada video berikutnya tentang Taylor Swift. Okay, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.